Shalom saudara, saya mengucapkan selamat datang pada Anda semua di perayaan Jumat Agung. Saudara, pernah nggak terlintas dalam hati kita, mengapa hari penyaliban dan kematian Kristus disebut Jumat Agung? Mengapa disebut Jumat Agung? Persis di hari ini gambaran yang terlihat di depan murid-murid Yesus dan warga di Yerusalem saat itu, yaitu kebrutalan, kebengisan, duka cita. Nanti setelah kebangkitannya baru murid-muridnya memahami sisi lain dari Jumat Agung yang penuh teror ini, yaitu keagungan kasihnya, dimensi kasih yang sebelumnya tidak pernah disaksikan oleh manusia manapun. Itu sebabnya hari ini disebut Jumat Agung. Keagungan kasih Allah yang menyerahkan nyawanya untuk menebus hidupmu, yang menghapus dosa-dosamu sehingga Anda dan saya memenuhi syarat untuk masuk surga. Hukumanmu diambil dan diangkat bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kita akan melihat 3 berkat besar dari salib Kristus. Karena banyak yang tidak mengerti berkat-berkat yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya. Kita rugi kalau kita nggak tahu keuntungan-keuntungan besar yang dimiliki. Atau sebenarnya menjadi hak mereka. Beberapa tahun yang lalu saya ingat saya pernah memiliki satu asuransi di satu bank yang mengcover semua pengeluaran pengobatan saya, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Saya ingat tahun itu saya harus di-treat oleh karena masalah paru-paru saya. Saya memiliki penyakit asma yang diakibatkan oleh sejenis alergi. Saya lewati serangkaian tindakan pengobatan tanpa ingat bahwa saya punya asuransi full cover. Siapa yang salah? Asuransi atau saya? Saya yang salah, saudara. Ini karena kebodohan saya dan karena ignorance saya. Seharusnya saya tahu, tapi saya nggak menaruh perhatian. Kematian Kristus di Jumat Agung juga memberikan kepada kita bermacam berkat. Dan jika Anda tahu berkat dari kematian Kristus bagi Anda akan menjalani hidup tanpa menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan masa bodoh, saudara. Setiap berkat ini sangat penting. Berkat-berkat yang Anda miliki karena kematian Yesus Kristus, yaitu Yesus sudah membayar semua dosamu dengan hidupnya sehingga Anda bisa menjalani hidup ini sebagai anak-anaknya. Dan di dalam Alkitab ada lebih dari 60 berkat yang Tuhan sediakan melalui kematian dan kebangkitannya. Dari semua berkat ini, saya akan bagikan 3 berkat utama dari kematian Kristus, yaitu pengampunan penuh, kesembuhan sempurna, dan kemerdekaan sejati. Di Jumat Agung ini kita akan membahas 3 berkat dari kematian Kristus. Dan pada hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah, dan di situ saya akan membahas juga tentang 3 berkat dari kebangkitan Kristus. Mari kita lihat bersama-sama apa berkat-berkat yang kita terima melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Berkat pertama yang Anda terima yaitu pengampunan penuh. Coba katakan sama-sama, pengampunan penuh. Ya. Yaitu pengampunan penuh dari semua kesalahan, dosa yang saya perbuat, yang Anda perbuat. Kita sedang dalam satu perlombaan kehidupan dan ada banyak orang yang berlari dengan menyeret-nyeret beban. Bahkan banyak orang Kristen menjalani hidup dengan perasaan berat. Mereka membawa-bawa rasa malu, kegagalan, dan rasa bersalah, penyesalan, dan lain-lain, saudara. Ini yang Alkitab katakan di dalam Kolose ya. Kita baca sama-sama Kolose 2 ayat 14. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintah yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Bayangkan saudara, kalau Anda memiliki hutang dan tiba-tiba hutangmu dihapus. Kalau Anda punya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, lalu pihak bank berkata, "Pak, cicilanmu sudah selesai. Ada orang yang bayarin semua hutang bapak atau hutang ibu." Senang nggak saudara? Mungkin bukan semua senang saja saudara. Kita mungkin akan bikin ibadah pengucapan syukur untuk peristiwa ini. Itu yang Yesus lakukan untuk hutang dosamu. Yang nggak mungkin kita tebus, yang nggak mungkin kita bayar saudara. Semua ditanggung oleh Yesus. Semua kesalahan, dosa, kekeliruan, kelemahan, kata-kata kotor, pikiran-pikiran yang jelek, tindakan-tindakan yang salah dihapus oleh Tuhan. Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Apa itu kasih karunia? Kasih karunia basically adalah hadiah. Yaitu satu hadiah yang tidak mungkin kita beli atau kita terima dengan kemampuan kita sendiri. Dan sesuatu yang kita nggak pantas terima. Jadi kasih karunia Allah yaitu
Allah memberikan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda pantas terima. Kalau saya dapatkan apa yang saya pantas terima, saudara, saya nggak akan mungkin bisa berdiri di panggung ini, saudara. Dan kalau Anda mendapatkan apa yang pantas Anda terima, Anda nggak mungkin ada di tempatmu saat ini. Semua yang Anda dan saya terima di dalam hidup hanyalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Roma 4 ayat 25 berkata, Yesus telah diserahkan untuk mati karena dosa kita, dan Ia telah dibangkitkan dari kematian untuk membuat kita benar di hadapan Allah. Haleluya. Anda dan saya dibuat benar di hadapan Tuhan oleh kematiannya di atas kayu salib. Berkat kedua yang kita terima melalui kematian Kristus, yaitu Anda dan saya menerima kuasa kesembuhan dari Yesus. Kita semua membutuhkan kesembuhan dalam banyak hal, saudara. Bukan cuma dari sakit saja, saudara. Sakit secara fisik, tapi juga ada luka yang terdalam yang bukan luka fisik. Luka yang paling dalam, yang paling mempengaruhi hidup seseorang, bukan luka fisik, saudara, tetapi luka yang ada di dalam hati kita, saudara. Kita bisa melihat luka fisik melalui perban yang mereka pakai, lalu melalui bekas luka yang ada dalam tubuh mereka, atau melalui gerak-gerik mereka atau postur tubuh seseorang. Tetapi luka terdalam jauh tersembunyi, jauh di dalam, dan orang nggak bisa melihatnya. Allah bisa lihat, itu sebabnya hanya bisa dijangkau oleh salib Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Apa artinya, saudara? Artinya Yesus mati bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi juga untuk menyembuhkanmu. Di ayat ini, Petrus mengutip perkataan Nabi Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum dia lahir. Ayat ini yaitu di dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia, siapa itu dia? Yesus. Yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada mulanya waktu bumi ini diciptakan, tidak ada sakit dan penderitaan dan duka cita dan kematian. Tetapi ketika manusia memberontak terhadap Tuhan, semua ini dirusak. Dosa menciptakan situasi yang menyebabkan penderitaan. Nah, ketika Yesus datang, dia memulai satu misi pemulihan dari semua yang rusak akibat dosa. Dan pemulihan sempurna hanya akan terjadi pada saat dia datang kembali. Nah, dalam rencana keselamatan dan pemulihan ini, kesembuhan adalah bagian yang sangat penting dalam pelayanan Tuhan Yesus. Coba lihat, Matius 9 ayat 35. Demikian juga Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pekerjaan Yesus selama di dunia ini yaitu mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan. Nah, saudara perhatikan di mana-mana gereja bekerja dengan cara ini. Mengajar ini berbicara mengenai pikiran atau mental. Makanya di mana-mana, saudara, sekolah-sekolah terbaik di seluruh dunia dimulai oleh misionari-misionari yang diutus oleh gereja-gereja. Berkhotbah berbicara mengenai roh atau spirituality. Anda bisa lihat bahwa gereja tersebar di mana-mana karena hal ini adalah pekerjaan dari Yesus, yaitu mengubah roh manusia menjadi percaya kepada Dia, menjadi dihidupkan kembali. Dan kemudian penyembuhan berbicara mengenai tubuh. Anda lihat, saudara, di mana-mana di seluruh dunia ini, rumah sakit terbaik di seluruh dunia dimulai oleh gereja, saudara. Dimulai oleh satu pelayanan misi. Karena itulah pelayanan Yesus, saudara. Tapi kenyataannya seperti ini, saudara. Tidak semua mengalami kesembuhan di dunia ini. Ada beberapa raksasa rohani yang kita tahu, yang pernah hidup di dunia ini, juga mengalami sakit dan penderitaan. Paulus misalnya, dia sampai berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong cabut duri dalam daging ini. Juga nggak semua doa kesembuhan dijawab di dunia ini, saudara. Beberapa orang yang saya doakan mengalami kesembuhan. Saya ingat waktu dulu di Korea, saya mengunjungi seorang jemaat yang masuk ICU, saudara. Di satu rumah sakit terbesar di Korea, namanya Asan Hospital. Sering muncul di drakor-drakor gitu ya. Nah, waktu lihat keadaannya, saya pesimis sekali. Saya lihat dia sudah nggak sadarkan diri, alat bantu di mana-mana, saudara ya. Tapi saya berdoa bagi kesembuhannya, dan di dalam hati saya bertanya-tanya, bisa nggak ya sembuh ya?
Ibu ini saudara bisa sembuh dan sehat lagi. Satu kali saya ingat saya lagi mengikuti satu conference hamba-hamba Tuhan. Waktu itu saya ditempatkan bersama dengan seorang hamba Tuhan dari luar negeri. Saya ingat malam itu, malam pertama waktu kita sudah mau tidur saudara, teman saya ini bolak-balik ke toilet karena dia mengalami diare yang sangat parah. Waktu itu saya jadi nggak bisa tidur ya, karena sedikit-sedikit tidur lagi, pergi ke toilet lagi saudara. Kemudian saya langsung panggil beliau dan katakan, ayo kita berdoa yuk untuk kesembuhan. Dan waktu saya berdoa, saya tertidur pulas waktu itu. Saya udah lupa karena memang waktu itu sangat kecapean. Tapi besok paginya dia ceritakan tentang kesembuhan ini ke saya. Dan bukan cuma ke saya, tapi ke semua teman-teman yang ada dalam conference itu. Tuhan menyembuhkan dia. Tapi juga ada orang yang saya doakan gak sembuh, saudara. Lalu bagaimana? Apakah saya berhenti berdoa bagi kesembuhan? Enggak juga, saudara. Saya harus, karena kita diperintahkan untuk berdoa dan meminta. Kita membutuhkan kesembuhan dalam berbagai-bagai bidang, saudara. Ada banyak orang yang mengalami luka emosional, kesembuhan finansial. Ada orang-orang yang mengalami masalah-masalah di dalam finansial mereka. Ada luka relationship yang rusak, saudara. Kesembuhan mental dan psikologi, kesembuhan fisik, kesembuhan rohani. Ingat, di atas kayu salib, Yesus mati bukan hanya untuk menghapus dosa-dosa Anda, tetapi juga mengambil sakit penyakit, penderitaan dan duka citamu. Berkat yang ketiga yang kita terima melalui kematian Kristus yaitu kuasa yang melepaskan kita dari semua ikatan. Begini saudara, kita seringkali tidak menyadari hal ini. Manusia seringkali membiarkan sesuatu mengontrol hidupnya. Di dalam kehidupan kita, seringkali kita mengizinkan mood mengontrol perilaku kita. Media sosial atau berita mengontrol hidup kita. Approval orang lain mengontrol hidup kita. Masa lalu mengontrol langkah ke depan kita. Ketakutan mengontrol pilihan-pilihan kita. Budaya, kuasa setan, uang mengontrol hidup kita. Anda izinkan kepahitan, dendam, sakit hati mengontrol hidupmu. Nah, jika Anda mengenal Tuhan, ada dua kekuatan yang berperang di dalam dirimu, yaitu manusia lama kita yang egois dan Roh Kudus yang ingin melakukan kehendak Bapa. Coba lihat ayat ini. Roma 7 ayat 15 sampai 18. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Anda perhatikan bahwa kekuatan kehendak atau keinginan saja nggak cukup. Nggak cukup saudara untuk menaklukkan manusia lama kita. Dan inilah satu masalah yang Yesus selesaikan di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus bukan hanya mengampuni dosa, tapi dia juga mengalahkan ikatan-ikatan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam kehidupan kita. Coba kita baca bersama-sama ya, di dalam Roma 6 ayat 6-9. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita memperhambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan dihidupkan juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak lagi berkuasa atas dia. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita lagi menghambakan diri kepada dosa. Ayat ini menjelaskan bahwa Anda tidak berperang seorang diri. Anda memiliki Roh Allah dan Dia tinggal di dalam dirimu melawan setiap kekuatan tubuh dosa kita, saudara. Kita punya kuasa yang lebih besar karena Roh Kudus hidup di dalam kita, tinggal di dalam kita, dan Anda tidak perlu menyerahkan diri Anda, kelemahan Anda kepada ikatan-ikatan ini. Tahukah Anda bahwa musuh terbesar kita yaitu diri kita sendiri? Masalah terbesar Anda yaitu diri Anda sendiri. Tapi ada berita baik, Anda tidak berperang sendirian. Amin, saudara. Ini kuncinya. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan ayat ini saudara ya, bahwa sekalipun kita hidup di dalam daging saudara, kita hidup oleh iman di dalam anak Allah yang mengasihi kita. Nah saudara, pada saat ini di Jumat Agung yang luar biasa ini saudara, mari taruh iman kita kepada Dia. Taruh iman kita kepada berkat-berkat yang Tuhan sediakan melalui kematiannya di atas kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan aku berdoa Tuhan supaya kami semua di tempat ini boleh menerima setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Bapa, mampukan kami meresapi, mengingat ya Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kami, kasih-Mu yang agung Tuhan. Bagaimana Engkau menanggung setiap kesalahan kami. Bagaimana Engkau memberikan kepada kami kasih karunia, sesuatu yang kami nggak pantas terima. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang besar. Dan pada saat ini, kami mau tutup ibadah kami, kami mau tutup firman Tuhan ini, dan biar damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.